saja. Dengan PHT, kita berusaha menjaga keseimbangan alami di lahan agar tanaman tetap sehat, hama tidak cepat berkembang, dan biaya produksi bisa lebih rendah. Jadi, inti dari PHT adalah mengendalikan hama secukupnya, bukan memusnahkan semuanya, karena alam punya peran penting dalam menjaga keseimbangan. Langkah pertama dalam PHT adalah membuat tanaman kita sehat sejak awal. Tanaman yang sehat akan lebih kuat menghadapi serangan hama maupun penyakit. Caranya cukup sederhana. Kita gunakan benih unggul dan bermutu, lakukan pemupukan yang seimbang sesuai kebutuhan tanaman, atur jarak tanam supaya tidak terlalu rapat, serta kelola air dengan baik. Banyak kasus serangan hama sebenarnya terjadi karena tanaman lemah akibat pemupukan berlebih atau tanah tidak subur. Jadi kalau budidayanya benar, tanaman sudah punya pertahanan tubuhnya alami. Dalam PHT, pengamatan rutin itu sangat penting. Kita harus turun ke lahan minimal seminggu sekali, atau lebih sering kalau musim hujan atau sedang banyak hama. Pengamatan ini meliputi melihat kondisi daun, batang, buah, akar, dan tanah. Kita juga hitung populasi hama, apakah masih di bawah ambang kendali atau sudah berbahaya. Dengan pengamatan awal seperti ini, masalah bisa diketahui sejak dini, sehingga pengendalian jauh lebih mudah. Mulai sekarang, biasakan membawa buku kecil untuk mencatat hasil pengamatan ini di lapangan. Di lahan pertanian, sebenarnya banyak serangga yang menjadi musuh alami hama, misalnya kepik, predator, laba-laba, semut tentunya, dan parasitoid. Mereka membantu kita secara gratis dengan memangsa hama-hama yang merusak tanaman. Tugas kita adalah menjaga mereka tetap ada. Caranya, jangan terlalu sering menggunakan pestisida kimia, terutama yang berspektrum luas, karena itu bisa membunuh musuh alami. Kita juga bisa menanam tanaman berbunga di pinggiran lahan supaya musuh alami mendapatkan tempat hidup. Kalau musuh alami banyak, hama biasanya tidak akan berkembang terlalu besar. Pengendalian fisik, mekanis, dan hayati. Jika ditemukan hama, tidak harus langsung memakai pestisida. Dalam PHT, kita dianjurkan mengendalikan dengan cara fisik atau mekanis dulu. Contohnya, membuang daun yang terserang, membersihkan gulma di sekitar tanaman, memasang perangkap feromon atau lampu. Kita juga bisa memakai pestisida nabati dari bahan-bahan alami seperti serai, daun pepaya, atau bawang putih. Ada juga pengendalian hayati seperti menggunakan jamur atau agnes hayati lainnya. Metode ini lebih aman, murah, dan tidak merusak lingkungan. Pestisida kimia sebagai langkah terakhir. Pestisida kimia tetap boleh dipakai, tetapi harus menjadi pilihan terakhir. Artinya, pestisida digunakan hanya ketika populasi hama sudah mendekati ambang kendali dan metode lain tidak cukup efektif. Jika harus menggunakan pestisida, pilih jenis yang sesuai dengan hama yang menyerang, gunakan dosis yang dianjurkan, dan semprot pada waktu yang tepat, misalnya pada pagi hari atau pada sore hari. Selain itu, penting untuk tidak menggunakan pestisida yang sama terus-menerus agar tidak terjadi resistensi atau kekebalan pada